Hendra, pemuda 23 tahun, tinggal bersama ibunya, Sulastri, di sebuah rumah sederhana di ujung desa Rawa Asri, desa kecil yang tenang, nyaman, dan dikelilingi hijau yang tak pernah bosan dipandang. Rumah mereka tidak besar, tetapi nyaman. Dindingnya dari kayu jati tua yang warnanya telah memudar namun masih kokoh. Atapnya genteng tanah liat berwarna merah kecoklatan. Sebagian sudah ditumbuhi lumut tipis, tanda usia rumah itu sudah puluhan tahun. Halaman depan tidak berpagar, hanya dipisahkan oleh deretan bunga kertas warna merah muda dan putih yang tumbuh dari pot-pot tanah liat. Pintu depan bergaya klasik, terbuat dari kayu dengan ukiran sederhana yang dibuat oleh almarhum ayah Hendra. Saat dibuka, akan terdengar bunyi krek lembut khas engsel lama, suara yang justru memberi rasa rumah. Di ruang tamu, ada satu sofa panjang bermotif bunga. Warnanya sudah sedikit pudar karena usia. Di dinding tergantung foto keluarga lama. Sulastri memeluk Hendra kecil yang sedang tersenyum polos. Ada juga rak kayu kecil berisi gelas kaca, piring keramik, motif bunga, dan beberapa hadiah arisan ibu-ibu yang sudah kusam. Dapur mereka paling khas. Lantainya masih semen halus, dan ada satu tungku berbahan kayu yang masih sering digunakan Sulastri untuk memasak sayur bening, tumis daun singkong, atau sekadar membuat teh hangat untuk Hendra sepulang kerja. Aroma dapur selalu bercampur antara kayu bakar, sambal yang baru diulek, dan bau daun pisang yang sering dipakai membungkus jajanan. Kamar Hendra sederhana. Hanya ada kasur busa yang ditutup sprei bergaris biru, meja kecil tempat ia menyimpan buku catatan dan charger ponsel, serta jendela kayu dari mana ia bisa melihat kebun bambu di samping rumah. Jendela itu sering dibiarkan terbuka, membiarkan angin sore membawa suara serangga. Desa itu adalah desa yang tenang, seakan jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanan desa masih berupa paving batu, tidak terlalu lebar, cukup untuk 2 motor berpapasan. Di kiri kanan jalan, tumbuh aneka tanaman milik warga. Pot cabai rawit, pohon kelor, bunga matahari, tanaman hias, sampai tanaman obat seperti kencur dan serai. Setiap pagi, embun masih menempel di dedaunan, membuat desa itu tampak segar dan hidup. Rumput tumbuh subur di pinggir jalan, hijau dan lembut, seakan mengundang anak-anak untuk berlari tanpa alas kaki. Sesekali terlihat ayam berkeliaran bebas, mematuk tanah sambil berkokok kecil. Di kejauhan, terdengar suara kambing dari kandang Pak Harun, bercampur dengan bunyi air irigasi yang mengalir pelan. Di depan rumah warga, banyak kursi kayu kecil, tempat orang-orang biasa duduk mengobrol saat sore, membicarakan cuaca, harga gabah, atau sekadar bercanda soal anak muda kampung yang mulai merantau. Udara di desa itu selalu segar. Pagi hari membawa bau tanah, basah, dan wangi dedaunan. Sementara sore hari membawa aroma masakan dari dapur warga. Anginnya lembut, sejuk, seolah mengelus tiap wajah yang lewat. Saat malam tiba, jalanan tidak banyak lampu, hanya cahaya kuning dari rumah-rumah warga yang membuat suasana terasa hangat. Suara jangkrik menjadi latar musik alami. Langit pun sering cerah, penuh bintang, sesuatu yang jarang ditemui di kota. Hendra tumbuh sebagai pemuda pekerja keras. Ia merawat rumah dan ibunya dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil melihat cahaya. Matahari menyelip di antara daun pepaya dan pohon pisang. Sulastri, ibunya, selalu menunggu di dapur dengan teh hangat
dan senyum lembut yang menenangkan hati. Bagi Hendra, rumah kecil itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah sumber kenyamanan, ketenangan, dan cinta yang tidak pernah hilang. Dan desa itu, dengan segala keasriannya, adalah bagian dari jiwanya. Sore itu, langit desa berwarna jingga keemasan. Matahari pelan-pelan turun di balik deretan pohon bambu, meninggalkan bayangan panjang di jalanan desa. Hendra baru saja keluar dari supermarket kecil yang berdiri di dekat perempatan desa. Bangunan sederhana dengan dinding krem dan pintu kaca yang selalu berembun dari dinginnya pendingin ruangan. Di tangannya, ia membawa kantong plastik berisi minyak goreng, sayuran, dan teh celup favorit ibunya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma wangi daun pisang dari rumah warga sekitar. Hari itu terasa tenang, sama seperti biasanya. Namun, langkah Hendra terhenti ketika ia melihat seseorang di tempat parkir supermarket. Seorang perempuan berdiri di samping motornya yang tampak tak mau hidup. Perempuan itu terlihat kebingungan, memencet tombol starter berulang kali, lalu mencoba kickstarter, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda mesin mau menyala. Hendra memperhatikan sekilas. Rambut perempuan itu dibungkus dengan kerudung warna biru muda. Wajahnya terlihat teduh namun cemas. Ia berdiri sambil menggigit bibir bawahnya. Jelas tidak tahu harus apa. Sebagai pemuda desa yang terbiasa hidup gotong royong, Hendra spontan menghampiri. "Permisi, Mbak, motornya kenapa ya?" tanya Hendra dengan suara lembut. Perempuan itu menoleh, tampak sedikit lega melihat ada yang mencoba membantu. Aku nggak tahu, Mas. Tadi pas mau pulang, tiba-tiba mati di starter, nggak bisa. Kick juga nggak mau hidup, jawabnya. Hendra meletakkan kantong belanja di lantai, lalu jongkok di samping motor. Ia memeriksa busi, mencoba menstarter manual, dan menyentuh bagian mesin untuk memastikan tidak terlalu panas. "Sepertinya businya basah, Mbak. Coba saya bersihkan dulu," ucap Hendra pelan. Perempuan itu hanya mengangguk. Angin sore membuat beberapa helai rambut dari kerudungnya bergerak halus. Mbak tinggal di mana? Kok jarang lihat?" tanya Hendra sambil tetap fokus pada motor. Perempuan itu tersenyum kecil. "Saya Vira. Mas, baru pindah ke desa ini sebulan lalu. Rumah saya di dekat sawah utara yang ada pohon mangga besar itu." "Oh, yang rumahnya cat hijau muda, saya tahu," balas Hendra sambil mengangguk. "Ibu saya sering lewat situ kalau beli sayur." Vira tertawa kecil, suaranya lembut. "Wah, iya, desa ini ramah ya, Mas. Tapi saya masih canggung, belum kenal banyak orang." Hendra mengencangkan kembali busi, lalu mencoba kickstarter. Bram, 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 bram. Mesin motor menyala. Vira memekik kecil, senang. "Alhamdulillah, Mas. Makasih banyak ya. Saya benar-benar gak ngerti soal motor." Hendra tersenyum sambil berdiri dan menepuk celana krimnya yang kini sedikit terkena debu. "Sama-sama, Mbak Vira. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saya saja. Nama saya Hendra." Mata Vira menatapnya, teduh dan tulus. "Hendra, terima kasih ya. Saya benar-benar terbantu." Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan jatuh cinta, tapi semacam rasa percaya yang muncul begitu saja. Hangat, sederhana. Motor Vira sudah menyala, namun ia belum pergi. Ia menatap Hendra beberapa detik lebih lama dari seharusnya, seolah ingin mengingat wajah pemuda.
baik hati yang baru dikenalnya. "Sampai ketemu lagi Mas Hendra," ucapnya sambil tersenyum. Hendra hanya mengangguk. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda sore itu. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan begitulah, di bawah langit senja yang perlahan memudar, perkenalan kecil itu menjadi awal dari kisah baru dalam hidup Hendra. Beberapa minggu setelah pertemuan di supermarket, kehidupan Hendra kembali berjalan seperti biasa. Ia bekerja, membantu ibunya di rumah, dan menjalani hari-hari tenang di desa. Namun, sejak sore itu, ada satu bayangan yang sering muncul dalam pikirannya. Vira, senyumnya yang lembut, cara ia berbicara pelan, dan tatapan matanya yang menenangkan. Suatu siang yang hangat, Hendra diminta ibunya membeli sembako di warung Buruk Mini, warung terbesar di desa itu. Warungnya berada di pertigaan jalan yang selalu dilewati banyak warga. Hendra berjalan santai, mengenakan kaos merun kesayangannya. Saat ia masuk ke warung, lonceng kecil yang digantung di pintu berbunyi ting-ting, dan di sana, berdiri di depan rak tepung terigu, seseorang yang langsung membuat langkah Hendra berhenti sepersekian detik. Vira, ia tampak sibuk memilih gula pasir. Gamis biru mudanya terlihat bersih dan sederhana. Hendra menelan ludah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Mas Hendra?" Suara Vira terdengar lembut. Hendra tersentak kecil dan tersenyum canggung. "Oh, Mbak Vira, kebetulan ya ketemu di sini." Vira tertawa pelan. "Iya, kebetulan banget. Lagi belanja juga?" Hendra mengangguk sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. "Iya, beli sembako buat ibu." Mereka berbicara sebentar. Ringan, sederhana, tapi sangat berarti bagi Hendra. Ia merasa nyaman berbicara dengan Vira, seolah mereka sudah saling kenal lama. Setelah selesai berbelanja, mereka keluar warung bersamaan. Di depan warung, angin siang berembus lembut. Vira merapikan ujung hijabnya. Hendra menatap ke arah lain, mencoba mencari keberanian yang sejak tadi ia dorong keluar dari dadanya. Akhirnya ia berkata pelan, Mbak Vira, boleh saya minta nomor HP? Biar kalau nanti ada apa-apa bisa bantu lagi." Vira terdiam sejenak. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Boleh, Mas." Hendra hampir tidak percaya. Ia langsung mengambil ponsel dari kantong celana. Tangan sedikit gemetar. Dan Vira menyebutkan nomornya satu persatu. Setelah selesai, Vira menatap Hendra sambil mengatakan, "Senang bisa ketemu Mas Hendra lagi." Hendra tersenyum lebar untuk pertama kalinya hari itu. BEP. Itu bunyi pesan pertama dari Hendra ke Vira malam itu. "Hendra, selamat malam. Mbak Vira, terima kasih tadi di warung." Vira, selamat malam. Mas Hendra, sama-sama. Hati-hati pulang, ya." Pesan sederhana itu menjadi pembuka dari banyak pesan berikutnya. Mereka mulai mengobrol tentang keluarga, makanan favorit, pekerjaan, masa kecil, sampai mimpi masa depan. Awalnya pelan-pelan. Kadang sehari hanya 3 pesan. Lama-lama menjadi panjang, penuh candaan ringan. Kadang saling cerita sebelum tidur. Hari demi hari, bulan demi bulan, kedekatan itu tumbuh tanpa mereka sadari. Hendra sering tersenyum sendiri setiap kali menerima pesan dari Vira. Ia merasa hidupnya lebih berwarna. Desa yang dulu terasa biasa saja, kini tampak lebih indah. Karena ia tahu Vira tinggal tidak jauh dari sana. Di suatu sore sunyi, setelah hujan turun, Hendra memberanikan diri mengajak Vira
bertemu di pinggir sawah dekat rumahnya, tempat yang sering dipakai warga untuk menikmati sunset yang indah. Vira mengenakan gamis warna pink favoritnya. Wajahnya terlihat berseri, meski angin masih dingin sisa hujan. Hendra menatap sawah, mencoba menyusun kata. Vira, suaranya berat, gugup. Vira menatapnya, menunggu. Dari pertama kali ketemu kamu di supermarket, aku ngerasa ada sesuatu. Makin lama kita ngobrol, makin aku yakin kamu orang yang baik, lembut, dan tulus. Hendra menarik napas dalam-dalam. Aku suka sama kamu, Vira. Beneran suka. Apa? Kamu mau jadi pacar aku? Vira tidak langsung menjawab. Ia menunduk, tersenyum, pipinya memerah. Lalu ia mengangguk dengan pelan namun pasti. Mas Hendra, aku juga suka Mas dari lama. Iya, aku mau. Saat itu, angin berhembus lembut. Sawah berkilau, terkena cahaya sore. Di tengah keheningan desa, dua hati muda itu akhirnya saling menemukan. Hendra membawa Vira ke rumahnya untuk dikenalkan pada Ibu Sulastri. Vira datang dengan sopan, membawa bingkisan kecil berupa kue bolu buatan sendiri. Saat membuka pintu, Ibu Sulastri langsung tersenyum ramah. Ini Vira, Bu, ucap Hendra pelan. Vira menunduk hormat. Assalamualaikum, Bu. Saya Vira. Ibu Sulastri menerima bingkisan itu dengan senyum lebar. Waalaikumsalam, Nak. Vira, masuk. Sudah dengar cerita kamu dari Hendra. Pipi Hendra memerah mendadak di ruang tamu sederhana itu. Mereka berbicara lama tentang keluarga, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, dan masa depan. Vira menjawab setiap pertanyaan dengan sopan dan jujur. Sulastri tampak menyukai sikap lembut dan tatapan tenang Vira. Setelah Vira pulang, Ibu menepuk bahu Hendra. Ibu setuju. Kalau kamu serius sama dia, anak itu baik, tulus, cocok sama kamu. Hendra tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, hubungan mereka bertambah kokoh. Mereka sering bertemu di depan rumah, membantu ibu memasak, berjalan sore di desa, atau sekadar bercerita tentang masa depan. Desa Rawa Asri menjadi saksi dua anak muda yang saling menemukan cinta sederhana namun tulus. Tidak ada janji besar, tidak ada kemewahan, hanya dua hati yang tumbuh perlahan. Jujur, lembut, dan penuh harapan. Dan di rumah kayu sederhana itu, Ibu Sulastri sering berkata sambil tersenyum, rumah ini lebih hangat sejak Vira datang. Hendra tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan hanya menemukan cinta, tetapi juga masa depan yang ingin ia jaga sepenuh hati. Dengan segala kesederhanaannya, Hendra dan Vira akhirnya bersama, dan cinta mereka tumbuh tenang seperti desa, tapi mengakar kuat dan selamanya